Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan insyaallah untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang at-tawabi. Baik, pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas salah satu kelompok dari at-tawabi, yaitu na'at. Baik, untuk kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang kelompok yang kedua dari tabi, yaitu al-atfu atau atof. Perlu kita ulang kembali bahwasanya at-tawabi dia mengikuti i'rab dari kata sebelumnya, ya. Dia mengikuti i'rab dari kata sebelumnya. Apabila kata sebelumnya i'rabnya rafa, maka tabi'nya juga ikut rafa. Nah, sehingga sekali lagi kita katakan bahwasanya pembahasan ini juga tepat dimasukkan pada pembahasan marfu'atul asma, ya, yaitu at-tawabi. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang atof. Apa itu atof? Atof adalah tabi' yang terletak setelah huruf-huruf atof. Ya, kami ulang bahwasanya atof adalah tabi' yang terletak setelah huruf-huruf atof. Untuk lebih memudahkan, mungkin kita katakan bahwasanya huruf-huruf atof adalah huruf-huruf penghubung atau penyambung. Ya, sehingga mengingat atof dia termasuk kategori tabi, oleh karena itu maka kata yang terletak setelah huruf atof, ya, maka dia akan mengikuti hukum dari sisi i'rabnya dari kata yang dia itu terletak sebelum huruf atof. Ya, apabila sebelum huruf atof dia itu rafa, maka tentunya tabi dia juga harus rafa, yang pada hal ini tabi'nya adalah berupa atof. Ya, sebagai contoh misalnya kita ambilkan contoh untuk lebih memperjelas pemahaman kita. Ja'a Umaru wa Utsmanu. Umar dan Utsman telah datang. Di sini kita perhatikan Umar wa Utsman. Ya, kita lihat ada huruf atof waw. Ya, ada huruf atof waw. Di sini ada dua kata. Kata sebelum huruf atof yaitu Umar, dan kata setelah huruf atof yaitu Utsman. Nah, oleh karena itu kata yang dia itu terletak setelah huruf atof, yaitu kata apa? Utsman, dia mengikuti hukum i'rabnya Umar, karena Umar dia terletak sebelum huruf atof. Sehingga mengingat Umar dia adalah sebagai fa'il, yang tentunya antum sudah tahu bahwasanya fa'il dia itu marfu, maka demikian pula Utsman dia juga harus marfu. Ya, kita katakan Umar dia sebagai maktufnya, ya, atau kata yang diatofi, sedangkan Utsman dia adalah sebagai atofnya, ya, yaitu dia mengikuti i'rabnya Umar. Baik, kemudian kita ambilkan contoh yang lain untuk dapat memperjelas pemahaman kita. Nama Muhammadun thumma Aliyun. Muhammad tidur, kemudian Ali pun demikian. Nah, pada contoh ini huruf atofnya kita ambilkan contoh yang lain, yaitu thumma. Kalau contoh yang pertama kita ambilkan waw, contoh yang kedua kita ambilkan yaitu thumma. Baik, kata yang terletak setelah huruf atof dia adalah Ali,
ya, Ali dia terletak setelah huruf ataf yaitu summa. Kita perhatikan Ali dia harus mengikuti i'rab dari Muhammad, ya, i'rab dari Muhammad. Muhammad i'rabnya adalah rafa, maka demikian pula Ali dia juga harus rafa, mengingat summa, ya, ada summa antara Muhammad dan Ali, ya, antara Muhammad dan Ali, ya. Muhammad kita katakan dia sebagai ma'tuf, sedangkan Ali kita katakan dia sebagai atofnya. Baik, mungkin dua contoh di atas sudah membuka pikiran kita, pemahaman kita tentang istilah atof. Untuk selanjutnya perlu kami sampaikan di sini ada beberapa macam huruf atof, ya. Bahwasanya huruf-huruf atof ada 5, yaitu wa, kemudian fa, kemudian summa, kemudian au dan am, ya, ada 5. Kami ulang, wa, fa, summa, au dan am, ya. Untuk selanjutnya maka insya Allah kita akan menjelaskan satu persatu, ya, beserta fungsi dari masing-masing huruf ataf tersebut. Tentunya dengan tetap mengingat bahwasanya kata yang terletak setelah huruf ataf maka dia mengikuti hukum i'rab dari kata yang dia itu terletak sebelum huruf ataf, ya. Dia sekali lagi harus mengikuti i'rab dari kata yang terletak sebelum huruf ataf. Baik, kembali ke pembahasan kita. Kelompok yang pertama dari huruf ataf adalah wa, ya. Wa. Wa dia itu digunakan untuk sekedar penggabungan dua kata atau lebih, atau dalam istilah bahasa Arab kita katakan untuk limutlaqil jam'i, ya, untuk sekedar penggabungan, ya. Dalam bahasa kita bisa kita terjemahkan dengan dan. Sebagai contoh, ya, kita buatkan contoh di sini. Jaa Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Telah datang Muhammad dan Hasan dan Sa'id, ya. Ada 3 orang yang datang. Muhammad, Hasan, orang yang ketiga adalah Sa'id. Wa dia digunakan untuk sekedar penggabungan saja. Jadi ada kemungkinan yang datang itu mungkin Hasan dulu, baru kemudian Muhammad, baru kemudian Sa'id. Namun susunan ini tidak kita perhatikan, ya. Susunan ini tidak kita perhatikan, hanya untuk sekedar menggabungkan saja, ya. Jadi seandainya yang datang itu Hasan dulu, baru kemudian Muhammad, terus selanjutnya Sa'id, maka ini juga tidak kita salahkan manakala kita menggunakan huruf ataf yaitu wa, ya. Sehingga wa ini hanya untuk sekedar penggabungan saja. Baik, kemudian kelompok yang kedua dari huruf ataf dia adalah fa, ya, fa. Adapun fa dia digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih secara berurutan tanpa ada jeda, ya. Ada 2 poin penting di sini. Yang pertama, dia digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih secara berurutan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tanpa adanya jeda, tanpa adanya jeda. Dalam istilah Arabnya kita katakan untuk, ya, litartib ma'al at-taqib, ya, litartib ma'at taqib. Sebagai contoh misalnya, Ja'a Muhammadun fa Hasanun fa Sa'idun, ya, kita rubah huruf atafnya, ya. Kalau yang awal tadi adalah wa, kita rubah dengan fa, ya. Ja'a Muhammadun fa Hasanun fa Sa'idun. Tetap sama, kita gunakan nama-nama yang sama untuk lebih memudahkan pemahaman kita. Akan tetapi yang membedakan di sini
bahwasanya pada contoh yang kedua ini, yaitu tatkala kita menggunakan huruf ataf fa, maka dia adalah untuk menunjukkan tartib, yaitu urutan. Berarti kalau dalam contoh ini Muhammad datang duluan, kemudian baru disusul oleh si Hasan, kemudian baru disusul oleh si Sa'id. Jadi urutannya demikian ya, kita gunakan fa. Kemudian poin yang penting yang kedua, dia itu tanpa adanya jeda ya. Berarti setelah Muhammad langsung disusul oleh si Hasan, dan tidak ada orang yang setelah Muhammad kecuali si Hasan ya. Kita ulang, bahwasanya kedatangan Muhammad itu langsung disusul oleh si Hasan. Tidak ada orang yang menyusul si Muhammad, atau tidak ada orang yang menyusul kedatangan Muhammad kecuali Hasan ya. Jadi setelah Muhammad ya, kemudian Hasan, kemudian baru Sa'id. Nah, antara Muhammad dan Hasan ini tidak ada orang ya. Demikian pula Hasan dan Sa'id ya. Demikian pula antara Hasan dan Sa'id, dia tidak ada orang ya. Dapat dipahami mungkin ya, yaitu fa, yaitu poinnya kita ulang bahwasanya fa dia digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih. Yang pertama adalah adanya urutan. Kemudian yang kedua yaitu tanpa adanya jeda, Oleh karena itu, mungkin sedikit faedah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau bersabda dalam sebuah hadisnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya untuk menunjukkan tata cara sholat ya, tata cara sholat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang bersabda bahwasanya apabila ada di antara kalian hendak sholat, maka apa? Tsumastaqbilal qiblata, kemudian apa? Hendaklah dia menghadap ke arah kiblat, fakabbir. Ya, kemudian bertakbirlah. Kemudian apa? Bertakbirlah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan istaqbil al-qiblah ya, istaqbil al-qiblah, menghadaplah ke arah kiblat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan ataf, yaitu fa, fakabbir, maka bertakbirlah. Jadi amalan antara menghadap kiblat kemudian langsung bertakbir itu adalah secara berurutan dan tidak ada jeda. Jadi ini untuk menunjukkan faedah bahasa kita, bahwasanya setelah seseorang itu hendak sholat, setelah dia menghadap ke arah kiblat, maka tidak ada amalan membaca niat secara jahar. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyatakan, tatkala seseorang itu menghadap ke arah kiblat, tsumastaqbilal qiblah, menghadaplah ke arah kiblat, fakabbir, menggunakan fa ya, fakabbir, langsung bertakbirlah ya. Jadi tidak ada acara untuk membaca niat secara jahar. Wallahu taala a'lam.